Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tema 9 bahasa Indonesia pada soal yang sebelumnya telah kami berikan. Disimak dengan baik ya. Pengertian iklan. Iklan merupakan pesan atau informasi tentang suatu barang atau jasa yang dibuat untuk menarik perhatian serta membujuk masyarakat yang melihatnya agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Ya, berikut pengertian iklan. Berikutnya, media pada iklan. Iklan disampaikan melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Berikut merupakan contoh kedua media tersebut. Yang pertama, media cetak. Contoh media cetak dapat berupa surat kabar, majalah, tabloid, selebaran, dan brosur. Kemudian, contoh media elektronik dapat berupa televisi, radio, dan internet. Kemudian, unsur-unsur iklan. Yang pertama, nama produk atau jasa. Yang kedua, gambar produk. Yang ketiga, kalimat atau slogan iklan. Yang keempat, keunggulan produk atau jasa. Yang kelima, harga produk atau jasa. Dan yang keenam, kontak yang dapat dihubungi. Ya, berikut adalah unsur-unsur yang terdapat pada iklan. Kemudian, ciri-ciri bahasa iklan pada media cetak. Ciri-ciri bahasa iklan pada media cetak yang pertama adalah menggunakan kalimat singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, menggunakan bahasa yang dapat memikat hati. Yang ketiga, menggunakan kata-kata konotasi yang bermakna positif. Dan yang keempat, menggunakan bahasa yang bersifat objektif, jujur, dan menarik. Kemudian, berikut bentuk iklan pada media cetak. Bentuk iklan pada media cetak terdiri dari iklan baris dan iklan kolom. Pengertian iklan baris merupakan iklan kecil yang hanya terdiri atas beberapa baris dan biasanya terdapat di surat kabar. Ciri-cirinya yang pertama ditampilkan pada halaman koran, khusus iklan dengan kolom yang dikelompokkan berdasarkan jenis barang. Berikutnya, tidak berwarna, ditulis secara singkat, seringkali disingkat untuk menghemat biaya, dan disisipkan nomor telepon pengiklan. Pada contoh, kalian dapat lihat pada video berikut. Kemudian, pengertian iklan kolom adalah iklan yang dibuat dengan memanfaatkan beberapa bagian kolom dari halaman surat kabar. Ciri-cirinya yang pertama, ditulis secara singkat, ada yang disertai ilustrasi gambar, berukuran lebih besar dari iklan baris, dan berisi penawaran komersil. Nah, kalian dapat lihat contoh dari iklan kolom. Kemudian, ciri-ciri bahasa iklan pada media elektronik. Ciri-ciri bahasa iklan pada media elektronik yang pertama adalah menarik, tepat, mudah dimengerti dan diingat. Kemudian, memiliki sugesti bagi pemirsa atau penonton. Selanjutnya, menonjolkan informasi yang dipentingkan dan menggunakan slogan. Perbedaan iklan pada ketiga media elektronik yang sering kita temui, yaitu internet, televisi, dan radio. Berdasarkan media yang digunakan, yaitu kalau internet, komputer, laptop, dan ponsel pintar.
Jika televisi disajikan melalui gambar dan suara. Radio, media yang digunakan disajikan melalui media suara. Kemudian, unsur-unsur pembentuk internet bervariasi. Televisi, unsur-unsur pembentuknya antara lain kata-kata yang terdengar dan tertulis, unsur warna, audio, gambar, dan gerakan. Kemudian, jika radio, hanya suara. Baik, lanjutkan. Kemudian, kita mengelompokkan iklan berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, iklan terbagi menjadi 3, yaitu iklan pemberitahuan, iklan penawaran atau niaga, serta iklan layanan masyarakat. Pengertian iklan pemberitahuan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai suatu hal. Pengertian iklan penawaran atau niaga bertujuan menawarkan produk atau jasa kepada masyarakat agar mau menggunakan atau membelinya. Pengertian iklan layanan masyarakat adalah dibuat untuk memberikan informasi maupun mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan atau program pemerintah. Berikut contoh dari ketiga iklan tersebut. Iklan pemberitahuan contohnya pengumuman ujian dan berita duka cita. Iklan penawaran atau niaga contohnya iklan penawaran rumah dan iklan kegiatan. Contoh iklan layanan masyarakat adalah iklan gerakan makan makanan seimbang, iklan anjuran melakukan program pemerintah. Baik. Jenis-jenis iklan berdasarkan tujuannya. Iklan berdasarkan tujuannya juga terbagi menjadi 3, yaitu iklan komersial, iklan perusahaan, iklan layanan masyarakat. Tujuan iklan komersial adalah menawarkan produk atau jasa kepada masyarakat agar mau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Tujuan dari iklan perusahaan adalah memperkenalkan suatu perusahaan dan memberikan kesan positif pada citra perusahaan tersebut. Tujuan dari iklan layanan masyarakat adalah dibuat untuk memberikan informasi maupun mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan atau program pemerintah. Contoh dari iklan komersial adalah iklan sampo, iklan makanan, minuman, iklan sabun cuci, dan lain-lain. Contoh iklan perusahaan adalah iklan perusahaan penerbit buku dan iklan bank. Contoh iklan layanan masyarakat adalah iklan wajib belajar, iklan mencintai produk dalam negeri, dan lain-lain. Kemudian, pada tugas yang terdapat kumpulan soal yang kalian pegang satu persatu. Yang pertama, gambar yang pertama berdasarkan isinya merupakan iklan penawaran atau niaga. Berdasarkan tujuannya merupakan iklan komersial. Slogan yang terdapat pada iklan tersebut adalah padat gizi, kaya energi, dan kalsium tinggi. Kesimpulannya adalah iklan ini menawarkan produk susu dengan merek susu minum lo kepada masyarakat. Kemudian, gambar iklan yang kedua, berdasarkan isinya juga sama, iklan penawaran niaga, berdasarkan tujuannya sama, iklan komersial. Kemudian slogan yang disampaikan pada iklan tersebut antara lain, mesin cuci, kapasitas 10 kg. Kesimpulannya adalah, iklan ini menawarkan produk mesin cuci dengan merek Resik dan kapasitas 10 kg kepada masyarakat. Lanjutan dari soal berikutnya, yaitu gambar yang ketiga. Sama, berdasarkan isinya, iklan tersebut merupakan iklan penawaran atau niaga. Berdasarkan tujuannya, termasuk ke dalam iklan komersial, slogannya yaitu mengurangi ngilu dalam 30 detik. Kesimpulannya, iklan ini menawarkan produk pasta gigi dengan merek Gigiden yang dapat mengurangi ngilu dalam 30 detik kepada masyarakat. Kemudian, gambar yang keempat itu merupakan
iklan pemberitahuan jika ditinjau berdasarkan isinya. Kemudian, kesimpulan dari iklan tersebut adalah iklan ini menyampaikan informasi berita duka cita. Ya, kita lanjutkan yang lain. Pada gambar yang kelima, kalian perhatikan dengan baik. Berdasarkan isinya termasuk iklan penawaran atau niaga, berdasarkan tujuan yang merupakan iklan perusahaan. Slogan pada iklan tersebut adalah mewujudkan niat hasanah Anda menuju Baitullah. Kesimpulan dari iklan tersebut adalah iklan ini menawarkan jasa serta memperkenalkan perusahaannya kepada masyarakat. Kemudian gambar yang terakhir, berdasarkan isinya merupakan iklan layanan masyarakat. Berdasarkan tujuannya juga sama, merupakan iklan layanan masyarakat. Slogan dari iklan tersebut yaitu perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Kesimpulannya, iklan ini memberikan informasi mengenai perilaku hidup bersih kepada masyarakat. Ya. Terima kasih kami ucapkan. Semoga selalu semangat dalam belajar di rumah dan semoga lancar ibadah puasa hari ini dan seterusnya. Sampai ketemu lagi. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.